Jadi selama ini kan wajib pajak membuat billing, bayar untuk satu jenis pajak yang satu masa. Nah, nanti wajib pajak akan ada deposit. Artinya wajib yang akan datang nanti cukup satu billing untuk beberapa jenis pembayaran. Iya, kan sekarang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kita berjumpa lagi di Podcast Impact, Informasi Pajak Aktual LTO 4. Saya Hejra Doro Jatun. Hari ini saya ditemani oleh Pak Muhammad Kurniawan, Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Wajib Pajak Besar 4, yang biasa kami panggil dengan Pak Kur. Bagaimana kabarnya Pak Kur? Alhamdulillah, kabarnya sehat hari ini. Alhamdulillah. Senang rasanya nih bisa menyapa kawan pajak semua ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kawan pajak bergembira dan bisa menerima manfaat dari pertemuan kita kali ini. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah Kortek ya? Ya, siap ya, Kortek ya. Jadi CITAS, Kortek Administration System, atau kalau sistem inti administrasi perpajakan. Jadi kawan pajak sekalian, saat ini DJP sedang mengembangkan ya sistem inti administrasi perpajakan yang dikenal dengan Kortek. Jadi karena banyak pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak, seperti apa itu Kortek, apa manfaatnya, dan nanti implementasinya seperti apa. Nah, dengan adanya Kortek itu sih sebenarnya diharapkan akan menjadi lebih baik sih, datanya lebih terintegrasi, komprehensif, dan andal. Jadi seperti itu yang diharapkan. Baik Pak Kur, apa yang menjadi latar belakang dikembangkannya CITAS nih? Jadi gini Pak Hijra, jadi ada CITAS ini apa yang melatar belakangi dikeluarkannya peraturan baru yang mengenai CITAS ini, yaitu salah satunya ya ada perubahan peraturan pajak. Kan setahu kita peraturan pajak itu dinamis ya, berkembang terus sesuai dengan jadi banyak nih perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi ya. Makanya kita terbitkanlah aturan CITAS ini agar bisa mengcover perubahan-perubahan hukum pajak dan menerapkan peraturan atau hukum yang baru ini secara akurat. Dan penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak dapat beroperasi sesuai dengan peraturan terbaru. Dan untuk menghindari kesalahan dari pelaporan wajib pajak itu sendiri. Dua, untuk mengikuti kemajuan teknologi perkembangan zaman ya, informasi. Sekarang kan udah cepat ya. Dinamis ya, cepat sekali ya. Kita kalau kita nggak adakan perubahan, kita akan tertinggal. Tiga, ini untuk keamanan data. Nah, jadi sekarang data wajib pajak akan lebih terlindungi. Data DJP juga lebih terlindungi ya, karena sistemnya udah lebih bagus lah gitu ya. Keempat tuh integrasi, karena selama ini kan di DJP banyak ini ya aplikasi sistem. Nah, sekarang terintegrasi di dalam satu aplikasi. Jadi akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu kelima ada peningkatan efisiensi yang tadinya mungkin untuk aplikasi itu beberapa aplikasi, sekarang cukup menggunakan satu aplikasi. Lalu meningkatkan pelayanan publik, jadi karena lebih cepat wajib pajak nih, mau pembayaran, pelaporan, nah gitu ya, mungkin melihat histori data-data perpajakan mereka sendiri itu bisa dengan cepat. Lalu untuk pemantauan pengawasan yang lebih baik, nah ini bagi sisi Fiskus. Nah, kita dalam mantau dan mengawasi kegiatan kewajiban wajib pajak itu lebih baik lah ya. Lalu terakhir mungkin untuk penyesuaian dengan kebutuhan masa depan. Nah, ini juga terpenting karena teknologi terus berkembang. Nah, kita juga imbangi dengan penyusunan sistem-sistem yang baru. Jadi kita nggak tertinggal lah ya gitu DJP. Jangan sampai ketinggalan lah ya gitu ya. Itulah nggak sampai ketinggalan ya. Baik,
proses bisnis apa aja nih yang perlu diketahui, perubahan proses bisnis apa aja yang perlu diketahui oleh wajib pajak? Nah, perubahan yang harus diketahui, ini kita ada perpajakan nih ya, perpajakan terintegrasi yang dapat memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, dan terintegrasi, akurat dan pasti, atau disingkat mantap. Wih, mantap. Mantap lah kepada wajib pajak. Adapun proses yang perlu diketahui oleh wajib pajak nih, menurut proses bisnis registrasi wajib pajak. Proses registrasi, registrasi. Satu. Lalu ada proses bisnis pembayarannya. Nah, ini ada sistem nanti pembayaran yang baru ya apa itu deposit ya. Nanti kita bahas nih deposit nih. Iya nanti. Lalu yang ketiga proses taxpayer akun manajemen, TAM ini ya. Taxpayer akun manajemen, taxpayer akun manajemen. Lalu yang keempat proses bisnis pemberitahuan SPT, SPT tahunan, SPT masa tahunan. Lalu proses bisnis layanan perpajakan. Layanannya perpajakan ya. Nah, lainnya. Jadi nanti. Jadi ini proses bisnis yang nanti akan yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Kewajiban wajib pajak kan dari mulai daftar nih, daftar. Nanti kalau ada kewajiban untuk membayar, nanti melaporkan. Jadi ini ada perubahan. Benar. Terus ada melaporkan dalam SPT tahunan dan proses bisnis layanan lainnya. Oh, ada layanan lainnya seperti ya misalkan permohonan pemindah bukuan, nah itu kan permohonan penerbitan PKP dan lain-lain nanti akan tercover semua dalam satu sistem. Iya. Jadi nanti kita jelasin lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, kita sebenarnya pengen tahu juga nih sebenarnya apa sih perubahannya dan perbaikannya, perubahan dan perbaikan ya menjadi lebih baik dari proses bisnis tersebut. Mungkin kita bahas satu-satu nih Pak Kur. Yang pertama mungkin kita tanya soal tadi yang pertama proses bisnis pendaftaran ya, registrasi. Ini apa yang berubah dari yang sebelumnya Pak Kur? Oke, jadi saat ini layanan kan hanya melalui website dan loket di KPP registrasi online itu Pak ya, sama atau kita harus datang daftar tidak bisa ke KPP lainnya nih Nah, nanti akan menjadi omnichannel. Jadi waktu kita mendirikan PT, misalnya kita berhubungan dengan ke Kemenhumkam itu nanti artinya langsung akan terkait untuk pendaftaran NPWP-nya sekaligus. Jadi WP tidak datang ke sana, di situ ya. Jadi langsung terbit situ. Terus nanti juga borderless, artinya WP tidak harus lihat domisili di mana beliau wajib pajak terdaftar. Jadi bisa di mana dia tinggal langsung mendaftarkan NPWP, tidak perlu datang ke KPP tempat terdaftar. Jadi begini Pak, mungkin misalnya saya ini baru lulus sekolah nih, terus nyata saya dapat tempat kerja misalnya di Kalimantan. Berarti nanti saya bisa tuh nanti di KPP di sana Pak ya? Bisa di KPP sana. Kan sekarang jadi nggak usah balik lagi ke Jawa nih gitu ya? Jawa. Jadi udah tidak ada batas ya antara KPP satu dan KPP lain. Borderless gitu nanti. Terus ada seperti untuk NPWP orang pribadi, nanti kaitannya kan dengan Dukcapil ya, padu-padan NIK, NPWP. Jadi di mana nanti kayak seperti apa itu nomor induk kepegawaian ya, itu akan menjadi nomor NPWP. Nanti kedepannya integrasi sebagai NPWP menggunakan NIK. Betul sekali. Jadi tidak ada mengingat ada pegang kartu NPWP, pegang KTP gitu ya. Satu aja nih Pak ya. Tapi nanti kalau ditanya NPWP kita akan tinggal menyebutkan NIK kita. Gitu. Ngomong-ngomong itu nanti ada biayanya nggak Pak kalau saya ngurus ini? Semua DJP tidak pernah mengenakan biaya apa-apa. Semua layanan bersifat gratis. Nah, itu jadi nggak ada pungutan nggak ada pungutan, nggak ada imbalan yang harus kami berikan. Persyaratan lengkap langsung akan diproses secepatnya. Jadi tidak ada pungutan ya? Dipastikan tidak akan pernah ada pungutan. Yang penting semua persyaratan terpenuhi akan langsung diproses oleh kawan-kawan di KPP. Gitu. Terkait validasi data saat ini kan validasi terkait nih dengan terbatas dari data yang ada. Di data internal kita aja internal nih ya. Ada data eksternal yang digunakan ya. Nah, nanti sedangkan yang akan datang ini validasi dengan pihak ketiga. Tadi yang seperti saya bilang pertama tadi, seperti NPWP orang pribadi akan tervalidasi dengan data sudah harus menggunakan NIK nih. Data tervalidasi dengan data Dukcapil. Jadi harus sama nih sama harus data Dukcapil. Nah, jadi nanti yang NPWP-nya belum tervalidasi dengan Dukcapil, nah itu harus dilakukan pemadanan ya NIK NPWP. Nanti jadi akan ada satu identitas. Jadi satu identitas. Jadi NPWP itu akan mempergunakan nomor NIK ya, nomor induk kepegawaian. Jadi tidak perlu terlalu banyak kita mengingat nomor.
Gitu. Nanti juga seluruh proses terintegrasi, wajib pajak akan saling terkait nih. Jadi ke Dukcapil, ke imigrasi, ke Kemenhumkam. Nah, jadi lebih memudahkan wajib pajak lah begitu. Jadi tidak perlu datang ke kantor A, kantor B, kantor C, cukup jadi satu nanti aplikasi. Untuk registrasi nih Pak ya, untuk pendaftaran dan lainnya dan tur ininya berarti nggak lebih dimudahkan berarti ya. Iya, kita berusaha berproses supaya bagaimana kita memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ya. Kita lanjut ke proses bisnis berikutnya ya Pak ya, yang berubah. Proses bisnis tadi kan setelah registrasi berarti pembayaran nih. Ya, pembayaran. Nah, ini yang pembayaran apa nih Pak yang ada yang berubah di situ? Sebenarnya pembayaran yang akan berubah adalah salah satu menu adalah adanya deposit pajak. Ada deposit pajak. Jadi, nah benar. Jadi selama ini kan wajib pajak membuat billing, bayar untuk satu jenis pajak yang satu masa. Nah, nanti wajib pajak akan ada deposit. Artinya wajib pajak akan menempatkan dananya di dalam deposit itu. Lalu untuk pembayaran pajak tinggal dia mendebit dari deposit. Oh, gitu. Nah, tanggal pendebitan adalah tanggal top up saldo ke rekening wajib pajak itu ya. Jadi nggak ada ke sistem nanti keterlambatan setor karena dia akan tanggal berlaku setorannya adalah tanggal saat penyimpanan deposit. Sampai nanti terlambat berarti ya. Jadi nanti pembayarannya akan tercatat pada saat tanggal penyetoran deposit. Gitu. Jadi nggak ada istilah terlambat. Nah, ini memudahkan wajib pajak untuk memanage keuangannya. Jadi apabila dana ada, tinggal simpan deposit untuk bayar pajak di bulan depan misalnya. Jadi tinggal memindah bukukan saja. Jadi untuk wajib pajak kan bisa nyimpan deposit. Nanti itu akan terintegrasi dengan sistem perbankan. Depositnya, terus wajib pajak, ada akun deposit wajib pajak yang akan datang tersedia fitur akun deposit pajak untuk kemudian pembayaran. Saat ini penyesuaian pembayaran masih manual nih. Yang akan Nah, tapi yang akan datang nanti akan lebih tersedia permohonan penyesuaian pembayaran secara online. Jadi saat ini kode billing masih harus dibuat secara manual. Yang akan datang nanti akan terdapat pembuatan fitur billing sesuai besaran pajak yang terhutang. Mungkin jadi nanti kedepannya Pak ya, untuk waktu kita bikin nih SPT nanti udah ada tuh ya, berarti ya yang kita tinggal create billing berarti di situ. Betul. Jadi di situ langsung pembayarannya secara online, jadi udah ketahuan, jadi nggak kemungkinan tidak harus membuat kode billing di tempat yang lain ya. Betul. Seperti yang sekarang membuat kode billing di tempat yang lain. Saat ini sistem pembayaran kan belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, yang akan datang di sistem kita ini nanti pembayaran akan terintegrasi dengan berbagai jenis sistem perbankan. Jadi saat ini kode billing hanya dapat mencakup satu jenis pembayaran. Iya, jadi satu-satu nih kita satu jenis pajak. Kita bikin satu billing. Final satu billing. Tapi yang akan datang nanti cukup satu billing untuk beberapa jenis pembayaran. Iya, kan sekarang udah pakai e-bupot unifikasi nih. Jadi itu kan emang jenis pajaknya macam-macam. Nanti cukup satu billing saja nanti. Terus nanti saat ini belum tersedia fitur akun deposit. Nanti ke depan akan tersedia fitur akun deposit. Nah, jadi ibaratnya wajib pajak sudah menempatkan dananya di situ. Ya, seperti e-commerce sih sekarang ya. E-commerce lah. Jadi duit dulu tuh. Ada uang bisa disimpan dulu. Kalau e-commerce kan kita mau beli barang ABC ya nanti. Kita punya saldo lah di situ ya. Jadi nanti mirip-mirip itu lah ya. Wajib pajak sudah punya saldo. Jadi sesuai kemampuannya, kalau saat ini mungkin punya uang berlebih untuk pembayaran pajak bulan depan, simpan dulu deh di deposit. Supaya bulan depan kalau dananya nggak mencukupi, bisa ambil dari deposit, atau kalau bisa juga membuat billing sendiri dengan membayar seperti biasa tanpa melalui deposit. Gitu ya. Untungnya ada deposit. Nah, untungnya deposit ini nanti tanggal pembayarannya itu adalah tanggal penyimpanan top up atau penyimpanan deposit itu. Jadi tanggalnya itu. Jadi tanggal itu. Jadi kemungkinan terlambat pembayaran penyetoran itu akan kecil ya. Jadi untuk menghindari keterlambatan karena di situ ada sanksi. Jadi nanti mungkin kalau dari dipindah bukukan dari deposit itu perhitungan tanggal setornya adalah tanggal tersimpannya deposit.
Di tanggal waktu deposit itu, iya. bukan waktu dipindah bukukan kan ya. Bukukan, iya. Jadi nggak, kemungkinan terlambatnya kecil lah gitu ya. Jadi nanti deposit, begitu mungkin dananya kurang, ya harus top up dulu, tidak boleh gabungan ya. Antara deposit dan billing seperti biasa nggak boleh, tapi harus disimpan, didepositkan dulu, baru nanti ambil dari deposit langsung. Jadi sistemnya lebih mudah lah ya, gitu. Terus untuk penyesuaian pembayaran kan masih manual juga saat ini. Yang akan datang tersedia permohonan pembayaran secara online. Nah, terus terdapat beberapa kode billing harus dibuat tadi manual. Yang akan terdatang nanti pembuatan billing itu sesuai dengan besaran pajak yang terutang. Jadi waktu kita buat mau lapor nih kan ada angka nih terutang. Terutang. Nah, jadi dari situ dari situ tinggal klik mau ngambil dari deposit atau mau bayar buat billing. Gitu. Jadi kemungkinan kesalahan nggak ini ya berkurang lah ya. Boleh dibilang nggak ada lagi nih nanti hampir ya. Tidak ada keterlambatan. Karena kan kita kadang-kadang nih kalau misalnya angkanya keriting nih 157 kadang-kadang 175. 175 salah ya, salah ketik ya waktu di bank ya. Tapi kalau itu kan enggak lah. Deposit udah. Karena dulu kan bikin kode billing ini beda nih. Ya, jadi banyak ya. Bisa terbayang kalau misalnya berapa jenis pajak ya harus bikin billing satu billing. Kemungkinan ada kesalahannya kesalahan ada. Tapi kalau ini kita usahakan lah. Jadi deposit lebih aman lah, gitu ya. Lalu kita lanjut ke proses bisnis berikutnya Pak ya. Terkait mungkin di sini terkait dengan itu yang tadi yang taxpayer account management ya. Taxpayer account management atau kita singkat TAM ya. TAM atau TAM ya gitu ya. Itu merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak. Jadi taxpayer account management atau TAM ini akan memberikan informasi profil wajib pajak, hak dan kewajiban perpajakannya, terus buku besar atau riwayat transaksi yang dapat diakses oleh wajib pajak kapanpun dan dimanapun. Jadi dia bisa lihat nih ke belakang nih. Jadi 24 jam lah ya. 24 jam bisa lihat ke belakang, nggak perlu kontak orang pajak nih, berapa sih pembayaran saya gitu, yang saya lupa nih gitu. Dia tinggal lihat di sistem aja. Berarti tinggal lihat di web Mas ini ya, di Pajak Go ID, akun masing-masing. Nanti kan lihat, oh yang udah disetor sekian, nanti dia bisa lihat situ, jadi nggak perlu dia kontak atau mencari informasi. Jadi ada history juga, historinya dia tercatat. Taxpayer account management TAM ini menampilkan nanti data secara update ya, terus ya, update, perbarui terus, komprehensif serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam satu sistem. Atau yaitu administrasi dalam nanti PSIAP atau Kortek tadi. Jadi di Kortek itu ada. Kortek ada aplikasinya. Nanti berarti di webnya di Pajak Go ID nih Pak ya? Ya, di Pajak Go ID nanti semua dalam genggaman wajib pajak. Nah, bisa pakai HP nanti. Pakai HP di mana saja, yang penting ada sinyal. Jadi taxpayer account management atau disingkat TAM ini ya, yaitu menampilkan data dan secara update ya, dan komprehensif serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau disebut Kortek tadi. Jadi nanti ada di situ ya semua data terintegrasi, komprehensif dan selalu update. Itu. Lalu kita ke proses bisnis berikutnya nih Pak. Tadi kan dari registrasi, pendaftaran, terus pembayaran, sekarang pelaporan nih Pak. Apa nih yang berubah dari proses bisnis pelaporan atau SPT sih? Ini saat ini untuk penyampaian SPT kan banyak aplikasi yang digunakan ya, bermacam-macam nih. Jadi wajib ada e-bupet unifikasi, ada e-faktur, macam-macam lah ya gitu. Tapi yang akan datang nih hanya ada di website pajak. Jadi di satu tempat disederhanakan di satu tempat, tidak perlu buka berbagai macam aplikasi gitu. Jadi kita sederhanakan. Jadi termasuk saat permintaan nomor seri faktur pajak ada aplikasi tersendiri ya saat ini. Saat ini bukti potong, nah tidak seluruhnya terintegrasi. Nah ke depan itu akan ada satu, cukup buka website pajak.go.id. Jadi kayak saya nih kan, misalnya saya karyawan misalnya di karyawan swasta, itu bukti potongnya langsung masuk di tempat kita nih Pak, yang dipotong sama perusahaan. Langsung. Jadi kita bisa tahu perusahaan sudah memotong, kita bisa lihat sendiri, oh ada bukti potongnya. Jadi tidak perlu ke bertanya-tanya bendahara di perusahaan gitu. Udah langsung terlihat. Ada di
Berarti di akun pajak saya yang secara pribadi ya? Secara pribadi, yang itu terupdate terus. Begitu dipotong oleh bendahara akan langsung masuk ke data tadi, jadi bisa langsung dilihat gitu loh Pak. Nah ini yang terakhir nih Pak, proses bisnis yang perlu diketahui oleh wajib pajak nih, yaitu terkait dengan layanan perpajakan nih. Nah ini apa sih terkait proses bisnis layanan perpajakan ini? Di layanan perpajakan terbagi dalam beberapa layanan ya, seperti layanan edukasi terdiri dari reservasi kelas wajib pajak. Oh jadi nanti kalau kita mau masuk kelas pajak nih cukup kita klik di layanan perpajakan, kita pilih reservasi. Reservasi gitu, nanti ada kita bisa reservasi. Terus ada permohonan edukasi dan materi edukasi. Jadi dalam sistem udah lihat ya. Jadi kalau mengajukan tinggal ngeklik aja nih ya, nggak perlu bikin surat. Nggak usah pakai surat atau permohonan edukasi, kita nggak klik permohonan edukasi, nanti tinggal dilihat di situ ya, ajukan permohonan, kapan edukasinya nanti. Atau ada materi. Nah kita mau baca-baca sendiri. Materinya ada disediakan juga yang sudah pernah ya. Nah, kalau mau baca-baca atau nyari peraturan-peraturan tinggal di materi edukasi. Satu. Yang kedua adalah layanan informasi dan pengaduan dari layanan komunikasi dua arah ya, kawan pajak dan non wajib pajak sendiri bisa nih. Jadi kalau kita mau nanya bisa itu ya. Jadi tidak hanya terbatas di wajib pajak yang sudah terdaftar ya, non wajib pajak pun bisa. Jadi karena saya belum terdaftar nih, masih bisa nanya. Bisa nanya tetap. Jadi belum ber-NPWP, belum terdaftar sebagai wajib pajak, jika memerlukan informasi pun bisa bertanya. Terus ada pengaduan jika layanan perpajakan tidak sesuai dengan ketentuan, ada pelanggaran kode etik ya menurut wajib pajak, dan pelanggaran disiplin pegawai dan dugaan tindak pidana perpajakan, ada saran-saran yang akan disampaikan, terus layanan, fasilitas lainnya serta apresiasi berupa penghargaan dan terima kasih. Jadi bisa, iya. Jadi kita nanti membutuhkan apa aja, termasuk kalau dirasa pelayanannya kurang mumpuni atau ada kendala atau ada dipersulit lah gitu ya, ibaratnya wajib pajak mau mengadu. Oke, tadi juga tuh kalau misalnya kita mau daftar dimintain imbalan tuh. Misalnya ada bisa kita adukan berarti bisa itu ya. Adukan. Atau misalnya prosedurnya 1 hari kok udah 2 hari 3 hari belum beres ya gitu, bisa sampaikan keluhannya di situ. Jadi bisa minta informasi, bisa penyampaian pengaduan, bisa dalam satu sistem tadi layanan. Nanti ini yang kedepannya nih Pak ya, Korteknya. Di Kortek itu jadi satu apalah itu ya, satu aplikasi itu nanti udah terintegrasi, jadi bisa wajib pajak minta layanan, minta pengaduan, jadinya mengajukan pengaduan. Nah jadi sebenarnya apa sih secara keseluruhan nih manfaatnya yang diharapkan nih dengan berlakunya CITAS ini Pak? Kan CITAS ini merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi nih, dapat memberikan layanan perpajakan yang lebih mudah, lebih andal, akurat, terintegrasi dan pasti, atau disingkat mantap ya. Jadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti, atau disingkat mantap. Nah, jadi kepada wajib pajak, adapun manfaat CITAS ini nantinya satu layanan dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran. Tadi omnichannel, borderless ya di seluruh KPP ya. Jadi tanpa batas atau tanpa sekat gitu. Jadi yang kedua, seluruh proses administrasi terintegrasi dalam satu sistem. Jadi kita menyatukan yang tadinya ada berbagai macam aplikasi, sekarang cukup dalam satu sistem, satu tempat aja. Yang ketiga adalah administrasi surat pemberitahuan SPT lebih efisien dan lebih mudah. Yang tadinya kita untuk melaporkan SPT berbagai aplikasi, sekarang dalam satu aplikasi saja. Jadi lebih mudah lah bagi wajib pajak. Yang keempat yang terpenting, ini juga penting sekali, ini keamanan data dan informasi lebih andal dan terjaga melalui autentifikasi yang ketat. Jadi nanti ada autentifikasi. Ada autentifikasi, tentu seluruhnya dijamin ya, terlindungi. Jadi seluruh data wajib pajak tidak akan dapat diakses oleh wajib pajak lainnya. Begitu, jadinya dijamin kerahasiaannya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Kur? Nah, kita juga berharap mudah-mudahan dengan berlakunya CITAS ini akan memudahkan nih wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, jadi wajib pajak
lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak terbatas di waktu dan tempat. Gitu ya. Oke. Baik kawan pajak, demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat memberikan pemahaman ya terkait dengan perkembangan di DJP ya dengan adanya CITAS ini. Mengingatkan kembali nih kepada kawan pajak semua yang belum melakukan validasi ya, untuk segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP di akun kawan pajak masing-masing ya. Caranya juga sangat mudah kok. Jadi kawan pajak login di DJP online akun masing-masing, lalu nanti pilih di pojok kanan atas itu ada profil, lalu diklik, lalu tekan tombol validasi. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel podcast Impact Informasi Pajak Aktual LTO 4. Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Hejra Doro Jatun, ditemani oleh saya Muhammad Kurniawan. Pak Kur. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.